nanti ketika di makom Ibrahim iku jeruane sing disambungno, jeruane wadhkur rabbaka fi nafsis, jeruane jangan terjebak pada fisik makom Ibrahim, jangan terjebak pada Ka'bah itu sendiri, jangan terjebak pada Hijr Ismail itu sendiri, itu simbol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jamaah haji ke sana itu napak tilas Nabi Ibrahim. Apa napak tilas Nabi Ibrahim? Karyanya ada Ka'bah, makom Ibrahim. Di sini Hijr Ismail. Rasakan Sofa Marwah, ini kan spiritualnya Siti Hajar sama Nabi Ismail. Zam-Zam, kemudian Padang Arafah, Mina. Ini spiritual Nabi Ibrahim wa ala ali, spiritual Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ini yang mau dinapaktilasi, yang mau dicontoh. Apanya yang dicontoh? Nilai spiritualnya. Misalnya Ka'bah menjadi takmir itu berat apa berat? Kok pengalaman sama ini? Gak gampang loh, bangun masjid, bangun pesantren, bangun pondok, itu berat. Tapi kalau lihat di sini masih belum ada apa-apanya dibandingkan Nabi Ibrahim. Hijr Ismail itu batunya Nabi Ismail. Sofa dan Marwah ini lari-lari kecilnya Siti Hajar dalam rangka mencari air, nggak ketemu, ternyata ketemunya di kakinya Nabi Ismail, munculnya Zam-Zam. Kemudian Padang Arafah, ya, Padang Arafah di sini ada spiritualnya Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana. Jadi harapannya pulang dari tanah suci kembali ke tanah air itu bisa mengkontekstualkan tahiyat akhir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Semoga semua jamaah haji pulang nyiprat kepada kita, harapannya kita ini bisa mengikuti agamanya Nabi Ibrahim yang wama kana minal musyrikin, yang sudah tidak ada kesyirikan sama sekali. Siapa yang benci kepada agamanya Nabi Ibrahim termasuk orang yang paling bodoh, yang selama ini barangkali hanya sebuah cerita, hanya sebuah wawasan. Panjenengan kalau hanya diceritakan kemudian datang ke sini, itu pengalamannya beda enggak? Ya, pengalamannya beda. Jadi Nabi Ibrahim itu mampu mengorbankan anaknya Nabi Ismail disembelih karena Allah. Kalau betul-betul karena Allah, pasti diganti. Terkadang kita itu diuji oleh Allah, punya harta. Kalau betul-betul karena Allah, biasanya Allah berkata seperti ini, seakan-akan aku enggak butuh, aku mek kepengin roatimu loh, tak balik no. Betul, dengan nominal yang sama biasanya, bahkan dilebihkan Allah. Dipahamkan simbol dibalik makom Ibrahim. Siap Masudin? Saya mau bahas tentang rahasia makom Ibrahim. Kenapa ada ayat wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla? Jadikanlah makom Ibrahim itu sebagai tempat sholatmu. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah makom Ibrahim itu sebagai tempat sholatmu supaya sempurna. Wa ij'alnal baita masabatan linnasi wa amna, dan ingatlah ketika kami jadikan Baitullah sebagai tempat kumpulnya manusia dan rasa aman.
Ayat ini nyata, ternyata orang sedunia disatukan dengan Ka'bah. Nyata? Siapa sekali saja datang ke sana ingin kembali? Nah, real ayat ini? Ya. Dan jadikanlah makom Ibrahim sebagai tempat sholatmu, wa ahidna ila Ibrahima, dan kami perintahkan kepada Ibrahim wa Ismail dan Ismail antohiro, untuk membersihkan baiti, rumahku. Bagaimana caranya? Lito'ifina, dengan tawaf, wal akifina, iktikaf, warrukai, dengan ruku, as-sujudu, dengan sujud. Pertama, pemahaman ini Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail disuruh membersihkan Ka'bah karena dulu itu ada patung-patung. Kalau sekarang patungnya itu sudah tidak ada, tapi patungnya tinggi, lebih susah membersihkan daripada patung fisik. Pemahaman pertama, paham? Nyambung kepada kesirikan tadi. Ada patung uang di sini, suami, istri, jabatan, kesibukan, la ilaha, pokoknya selain Allah yang nomor satu, itu patung itu yang harus dihancurkan. Kalau Nabi Ibrahim, masih ingat ya peristiwa Nabi Ibrahim menghancurkan patungnya siapa itu? Namrud ya. Jadi patung yang sifatnya fisik itu sudah dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, tapi patung yang sifatnya hati itu melalui syariat Ibrahim. Allahu Akbar. Paham? Paham ya? Nggak mungkin lah ketika kita di depan Ka'bah itu membersihkan patung secara fisik, sudah tidak ada. Nggak mungkin lah jenengan di situ suruh ngepel, itu nggak mungkin. Tapi disuruh membersihkan ini loh, dengan cara tawaf, iktikaf, ruku dan sujud. Ini membersihkan patungnya hati. Kenapa jamaah itu ketika tawaf di depan Ka'bah itu asam urat, tapi tawaf di mall, nah itu ada patungnya di dalamnya itu. Di ru'ya ternyata ono gelangi nang kene, atau mungkin sabuk onto. Ya, bisa dipahami. Selama hati ini masih ada patung selain Allah, maka tidak akan bisa sholat di makom Ibrahim. Ingat, sholat di makom Ibrahim itu bukan mensolati fisik makom Ibrahim, tapi silakan sholat kamu itu dengan ruh, dengan hati. Channelnya itu sambungkan dengan channelnya Nabi Ibrahim. Semoga paham. Semoga paham. Disitulah Nabi Ibrahim madhep nang Gusti Allah, membangun Ka'bah dan menyingkirkan patung. Yang kita contoh itu bukan makom Ibrahim digawa nang nggone tanah air. Paham maksudnya? Disuruh sholat di dekat makom Ibrahim bukan mensolati fisiknya, tapi menyatukan ruh dengan ruh, jiwa dengan jiwa, hati dengan hati. Betul Pak Muhammad? Ini kalau misalnya hatinya sama, almar'u ma'ah, apa? Bagus, nyambung, ya begini ya. Tapi kalau ininya hatinya kotor, nggak bisa ma'ah. Lihat. Ini kok kayaknya sudah merem semua. Mulai. Kayaknya kesirikannya nggak mampu ini dibersihkan ini. Tak ru'ya semua nanti. Ayo Pak Matali, gimana Ustaz Agus? Oh, butuh diru'ya kesirikannya ini. Kayaknya setannya mulai menggeliat-geliat ini. Sampai mana tadi? Ketika tukang servis itu menservis, kalau masih kotor kan tidak bisa meletik kan, harus bersih dengan
bersih, kabel dalamnya disambungkan dengan dalamnya itu bisa nyambung gitu loh. Berarti nanti ketika di makom Ibrahim itu jeruane sing disambungno, jeruane wadhkur rabbaka fi nafsis, jeruane jangan terjebak pada fisik makom Ibrahim, jangan terjebak pada Ka'bah itu sendiri, jangan terjebak pada Hijr Ismail itu sendiri, itu simbol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.